Shalom dan selamat pagi buat semua yang live pada pagi ini. Apa kabar semua? Luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Lagu ini berkata, Kau beri yang kupinta. Ada satu ayat firman Tuhan, saya lupa di mana, tapi di Matius. Dia berkata, kalau kau mengetuk pintu, maka akan pintu dibuka kepadamu. Seperti ini lagu ini berkata, saat engkau berhadapan dengan masalahmu, ingatlah kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kau dipulihkan, aku dilayakan untuk dapat memanggilmu Bapa. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita punya hati kerinduan, haus akan Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan Tuhan. Bawa hatimu, bawa setiap apapun yang kau rindukan dalam hadirat Tuhan. Mari rindukan Tuhan di hidupmu. Mari saya ajak semua teman-teman di rumah yang live pada hari ini, dimanapun engkau berada, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saat engkau mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibuka untukmu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kiramana kasih kirabara bara 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 kuramana kasih kiramana karabara kasih kiramana karabara kurabana kasih kiramana karabara bara bara. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Lord. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Yesus, Lord. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Tuhan. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang terluka disembuhkan, yang memerlukan pertobatan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Bangkitkan roh mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka tertidur apapun dalam kehidupan mereka Tuhan. Jauhi roh kedagingan, keinginan mata di dalam gangguan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Seperti Mazmur 23 Tuhan. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau terbang seperti Raja Wali. Terbang tinggi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau jalan dan kebenaran hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan, nak Tuhan katakan amin. Haleluya. Glory, haleluya. Kita nyanyi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu ajaib bagi kehidupan kita. Seperti lagu ini berkata, aku ingin selalu. Lagu ini sangat lama. Mari kita sama-sama katakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang di rumah mari terbang. Kalau kita kan tahu kan yang sebelum ini pas ada menceritakan mengenai Raja Wali. Mari kita seperti Raja Wali melintasi langit biru. Walaupun badai apapun, lupakan yang itu dulu. Mari kita sama-sama katakan bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Amin saudara. Mari saya ajakkan sama-sama nyanyikan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu
melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai raja wali, melintasi langit biru, bagai raja wali, melintasi langit biru, bagai raja wali. Haleluya, kita raja walinya Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita siap mendengar firman pada pagi ini, mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Kunyanyi Hosana. Sedang saya mempersiapkan lagu ini, sebenarnya saya sudah lama ingin selalu bawa lagu ini, tapi kalau bukan di hati saya tidak akan membawa lagu ini. Tapi bila lagu ini, bila saya lepas tadi doa pagi, Tuhan ingatkan saya kembali dengan lagu ini. Lagu ini berkata, Tuhan ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya itu mengingat macam mana Ayub dicobai, Tuhan izinkan banyak perkara dalam hidupnya. Tapi percayalah, lagu ayat yang lirik yang kedua berkata, ya perenggan yang kedua, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu padamu di hadiratmu. Saya terus menangis, saya bilang, Tuhan, Engkau tuh sangat ajaib dalam kehidupanku. Lagu ini terus ternyanyi di pagi hari ini. Sedang saya mempersiapkan, saya mengetype lagu ini, saya sambil menangis. Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, Engkau selalu bersama denganku dimanapun aku berada. Jadi mari selidiki hatimu. Mungkin kau rasa, Tuhan aku tak punya apa-apa, Tuhan aku rasanya tidak mampu untuk melakukan semuanya. Tapi seperti yang lagu tadi itu adalah seperti Raja Wali, kita tuh terbang tinggi, setinggi-tingginya untuk melewati badai hidup kita, melampaui segala batas kehidupan kita. Itu yang dengung di hati saya tadi pagi adalah melampaui atas batas kehidupan kita. Seperti lagu ini berkata, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yes Lord, Tuhan buka telinga rohani kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan beri kami Tuhan seperti merema di hati kami Tuhan. Apapun yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan, Amba berdoa Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan, mari Kau jamah setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan biar benih firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami mau menerima setiap didikan dan apapun yang Kau taruh dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu dan jalan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan, saat kami dicobai, saat kami saat kami diselidiki hati kami Tuhan, selidiki batin kami Tuhan, sampai Kau dapati kami dalam kehadiran-Mu Tuhan, sungguh-sungguh di hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinmu, untuk tahu menuju padamu.
Kau layak disembah. Ku nyanyi, Lord, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saudara angkat tanganmu, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau layak disembah ya Tuhan, layak dipuji. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kita layak syukur ya nana ya Allah. Tuhan, mari selidiki hati setiap kami. Mari Engkau baharui hati dan batin kami ya Tuhan. Temukan kami menjadi hamba-Mu yang setia. Temukan kami ya Tuhan. Kita layak syukur ya nana ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah Tuhan kasih setiamu yang sangat besar, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Seburuk apapun, seperti firman-Mu berkata, seperti layaknya dosa kami seperti kermizi, tapi Engkau bisa mengubah kami seputih bulu domba. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami berani mempersembahkan hidup kami di tangan-Mu, maka Engkau akan pakai kami dengan ajaib ya Tuhan. Sekalipun manusia melihat kami tidak baik, tapi di dalam Engkau, bagi Engkau kami berharga ya Bapa. Oleh karena itu hamba berdoa, biar nama-Mu ditinggikan hari ini, biar nama-Mu dimuliakan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengurangi setiap kami. Semua umat-Mu diberi roh pengertian, kasih dan damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi nama-Mu, bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi saya ucapkan shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita sekali lagi untuk kita boleh bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya juga mengucapkan shalom untuk setiap saudara yang mungkin Anda first time join dalam ibadah CST. Kami sangat bersukacita jikalau saudara boleh bersama-sama hari ini, bersama dengan kita, bersama dengan kami, saudara boleh memuliakan Tuhan. Nah saudara yang terkasih, biar hari ini menjadi hari kemenangan buat kita. Ada amin? Dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mendorong saudara, jangan pernah tinggalkan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dimanapun kau berada, sesibuk apapun kau berada, mari saudara punya sebuah gairah, mari punya gelora, mari punya sebuah kerinduan yang tak habis-habisnya untuk mengejar Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Nah pagi hari ini izinkan untuk saya membawa saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya rindu untuk kita pakai ya sekali lagi, yaitu sebagai sebuah evaluasi saudara.
Pujian yang tadi kita bawa, saya pribadi sangat diberkati. Pujian itu berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku. Sebab apa saudara? Tidak ada manusia yang bisa mengerti hati kita selain Tuhan. Betul saudara? Bahkan orang yang terdekat sekalipun dalam hidupmu, mereka tidak bisa mengenali siapa kita sebenarnya. Tapi Tuhan adalah Allah yang tidak bisa kita bohongi. Dia adalah Allah yang omnipresent, Dia hadir, bahkan Dia kenal siapa engkau. Nah, pada hari ini mari kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya rindu akan bawakan buat kita dalam satu tema, yaitu apakah engkau mengasihi Yesus? Nah, apakah engkau mengasihi Yesus? Wah, ini sebuah persoalan yang senang tetapi tidak senang ya saudara. Apakah engkau mengasihi Yesus? Kepada anda yang sudah Kristen, apakah engkau benar-benar mengasihi Yesus? Anda yang belum terima Yesus, apakah engkau mau mengenal pribadi Yesus? Nah, saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang akan kita belajar bagaimana seorang murid Yesus. Ini murid Yesus yang agak spesial. Dia murid yang bahkan kita bisa pelajari ya beberapa literatur dan beberapa cerita-cerita dari buku-buku Yahudi. Ini murid yang sangat vokal. Ya, siapa lagi kalau bukan seorang yang bernama Petrus ya. Makanya dikatakan di atas batu karang ini I will build my church. Wow, luar biasa. Petrus orang banyak kelemahan. Petrus ada banyak kekurangan. Ya, Petrus juga orang yang salah satu murid yang pernah mengalami kegagalan bahkan. Ya, kita tahu dia pernah menyangkal Yesus, tetapi Petrus Tuhan pakai dengan ajaib, apalagi saudara. Amin. Mari kita lihat bagaimana Petrus ya melewati sebuah membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Mari buka Alkitab saudara di dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Alkitab berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 berkata, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saudara, 3 kali Yesus tanya Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan. Nah, ini akhirnya ketiga kali baru Petrus jujur dan sadar. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, pernahkah di antara saudara Anda duduk dekat dengan Tuhan? Dan pernahkah engkau merasa bahwa Tuhan pernah menguji hati dan batinmu? Hari itu Petrus, ketika kita sadar ya, Petrus itu pernah menyangkal Yesus. Petrus hari itu merasa hidupnya begitu sangat tak berarti. Dia merasa gagal. Sebagai murid dia gagal. Kenapa? Karena dia tidak setia. Tetapi Yesus menerima dia apa adanya. Dan 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau. Tapi satu hal saudara, kasih poinnya adalah
kasih apa yang Yesus ucapkan dan kasih apa yang Petrus jawab. Saudara perhatikan, ya saudara, di saat kehidupan kita, Tuhan izinkan ada goncangan. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa menyadari. Siapa tahu kasih kita sudah mulai berkurang. Mengasihi Yesus mengasihi, tetapi quality kasih kita sudah mulai berkurang. Saudara terkasih, sekali lagi, 3 kali Yesus tanya Petrus, 3 kali Petrus menjawab, ya, aku mengasihi. Pertemuan antara Yesus dan Simon Petrus di tepi Danau Tiberias yang itu harusnya menjadi pertemuan yang indah. Paling tidak selepas atau pelepas kerinduan antara apa? Seorang guru dengan muridnya. Bayangkan saudara, bukankah beberapa waktu sebelumnya mereka baru saja melewati peristiwa yang sangat menggoncang iman, sekaligus mengharukan, ketika mereka melihat Yesus ditangkap, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Dan perjumpaan hari itu adalah momen setelah beberapa hari Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada muridnya. Saudara tahu bahwa perjumpaan pagi itu diawali dengan apa? Kembalinya murid-murid Yesus. Mereka yang awalnya memang bekerja sebagai nelayan dari semalaman pergi menangkap ikan tanpa berbuah hasil apa-apa. Yesus yang sudah berdiri di tepi pantai menantikan murid-murid, kemudian apa? Memberi petunjuk agar mereka melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Dan benar, siang itu mereka menangkap sejumlah besar ikan. Kejadian itu sebenarnya mengingatkan Petrus akan peristiwa yang serupa. Kurang lebih 3 tahun lalu ketika pertama kali ia dipanggil oleh Yesus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bukankah pada waktu itu, ya saudara, juga dikatakan bahwa baru pulang setelah semalaman. Masih ingat kejadian itu? Tidak ada hasil apa-apa, tetapi atas perintah petunjuk Tuhan, ya, dan puji Tuhan, Petrus hari itu taat. Dan Petrus bersama kawannya mengalami mujizat yang luar biasa. Alkitab berkata sampai perahunya penuh dengan ikan-ikan. Dia panggil lagi yang namanya perahu kawan-kawannya, sebab ikan berlimpah. Dan saudara, sebetulnya peristiwa itu adalah peristiwa di mana Tuhan memanggil Petrus. Tuhan memanggil dia dengan sangat spesial, saudara. Ya, dan beberapa waktu terakhir bagi Simon Petrus merupakan hari-hari yang penuh dengan kegalauan, pergumulan. Bukankah kita semua tahu bahwa ia baru saja menyangkal Yesus? Saudara perhatikan, dia yang alami mujizat, dia yang alami ada banyak perkara yang besar. Tapi dia, Petrus, juga pribadi yang pernah gagal. Dia menyangkal Yesus. Hari itu Petrus terpukul, saudara, sekali lagi. Dan saya yakin bahwa Petrus juga punya sebuah depresi. Dia itu merasa dirinya gagal. Dan hari itu mungkin saya yakin dia ketika melihat Yesus mati, sepertinya no hope, tak ada pengharapan. Dan dia mulai ingat kembali pekerjaan dulu. Dia mulai kembali menjadi nelayan. Setelah selesai hari itu, khususnya kejadian di mana mereka sarapan, di situ Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sebuah pertanyaan yang menurut saya ini bukan main-main, saudara. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan tahu jawabannya. Siapa Tuhan? Dia tahu segala isi hati kita. Betul saudara? Dia tahu segala isi hatimu. Ketika dia tanya, sebetulnya ini pertanyaan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana menjawab, karena dia sudah tahu jawabannya. Saudara, kasih kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengutamakan Tuhan sebagai yang dikasihi lebih daripada apapun. Itu merupakan kasih dari bagian perjanjian dengan Tuhan yang harus kita miliki. Amin, saudara. Sebuah pertanyaan Yesus ini merupakan sebuah pertanyaan lama dan diulang kembali. Inilah yang menjadi pesan. Minggu ini kita akan belajar. Kita akan belajar dan saya akan menuntun saudara, kita temukan ada 5 pelajaran yang saya temukan
mengenai sebuah komunikasi Yesus dengan Petrus hari itu. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya, engkau mengasihi, aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus memberikan tugas 3 kali. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, pelajaran pertama yaitu apa, saudara? Miliki dasar dalam pengiringanmu dengan Tuhan. Saudara, di dalam pengikutanmu dengan Tuhan, mengiring Yesus, engkau harus ada dasar. Ada amin? Engkau juga harus punya dasar. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau harus punya dasar yang benar melayani Tuhan. Kenapa? Karena sering kali ada banyak di antara kita Kristen, tetapi saya mau berkata, Alkitab akan terjadi banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Persoalannya kita masuk bahagian orang yang dipanggil saja, atau kita juga masuk menjadi grup di mana kita juga dipilih. Nah, saudara, kita kembali. Yohanes 21 ayat 15 tadi berkata bahwa sesudah sarapan hari itu, ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara, ada banyak orang ketika ditanya dasar apa yang membuat ia mengiring Yesus, dasar apa yang membuat engkau pergi pelayanan, apa dasarnya? Wah, ada banyak yang menjawab, ya, jawaban yang luar biasa. Ya, tidak sedikit yang berkata, wah, saya kan mau memuliakan kerajaan sorga, ya. Ada juga yang mungkin berkata, wah, saya punya kerinduan di dalam hati menggebu-gebu. Saya mau belajar lah, apa yang saya tahu saya praktekkan dalam pelayanan. Wah, luar biasa. Ada juga yang berkata bahwa ia melayani, kenapa? Karena saya mau bantu orang lain dalam masalah supaya hidup saya jadi jawaban doa bagi dia. Salah, saudara? Saya percaya gak ada yang salah. Semua itu ada alasan-alasan yang baik. Namun saya mau berkata, itu belum cukup untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus bahkan, supaya Yesus mengenal kita, kita dikenal oleh Yesus. Saya mau berkata, itu belum cukup. Karena apabila motif yang benar tidak kuat, ya, di dalam hati kita, maka sewaktu-waktu saya mau berkata, akan ada masa hati kita, hidup kita itu digoncang. Motif-motif yang tak benar itu akan bisa terbakar, saudara. Jadi ketika engkau mengiring Yesus, engkau menjadi anak Tuhan selama ini, apa motifmu? Apa dasarmu? Apa dasarmu ketika engkau menjadi pengiring Yesus? Saudara, mari buka dalam Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, saya mau jujur berkata, jaga motif hati kita. Ada amin, saudara? Sesiapapun engkau, apa yang engkau sedang kerjakan, biar engkau mencari kesukaan Tuhan dan bukan kesukaan manusia. Ada amin? Bukan hanya engkau mau menyukakan hati pemimpinmu, bukan hanya engkau mau menyukakan hati pastormu. Karena apa? Lambat laun engkau akan masuk dalam sebuah apa? Ujian hati, proses hati. Dan engkau akan ditemukan apakah engkau memang betul-betul lulus atau tidak. Mari kita jaga motif hati kita, saudara. Melalui percakapan Yesus dengan Simon Petrus hari itu, Tuhan sebetulnya ingin agar Petrus memiliki dasar pengiringan yang benar dengan Tuhan. Bukan sekedar luapan emosi. Ya, ada orang mengikuti Yesus, ada orang melayani, itu kan apa? Kadang-kadang tanpa disadari dia hanya melakukan dengan dasar emosi. Ya, emosi semata-mata. Oh, dia boleh melakukan itu, saya kan harus boleh. Dia boleh membuat itu, saya harus boleh. Nah, tanpa dia sadari, benarkah karena sebuah cinta akan Tuhan? Kenapa? Karena waktu akan menentukan. Waktu akan menguji siapa kita dan apa dasarmu sebenarnya. Amin, saudara. Ya, bukankah Petrus dikenal sebagai murid yang sekali lagi kerap bertindak dan berkata-kata? Petrus itu orangnya yang sangat-sangat, sekali lagi kalau dalam temperamen dia seperti Samuel. Dia lihat hari itu Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, aku pun mau berjalan. Wah, luar biasa kan iman Petrus.
Tak ada, muridnya semua gemetar. Tapi Petrus berkata, kalau itu engkau, aku pun mau berjalan. Dan anugerah Tuhan, dia berjalan di atas air. Petrus ajaib, saudara. Tetapi seorang yang begitu yakin akan kemampuan dirinya sendiri pun, dia tanpa sadari, Petrus mengasihi Yesus juga tidak dengan dasar yang kuat. Tuhan hendak memastikan apakah setiap kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan segenap hati kita. Sekali lagi, adalah mudah, saudara, untuk menjawab pertanyaan Tuhan ini sebetulnya. Kau sungguh mengasihiku? Oh, sayanglah Tuhan, cinta Tuhan, cinta. Ya, cinta 7 kali cinta Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tetapi Tuhan nggak butuh sebetulnya ya, apa yang namanya lip service. Tuhan rindukan bahwa kita bisa benar-benar menunjukkan bahwa kita punya dasar mencintai Tuhan. Amin, saudara. Bahkan jauh dari hal itu, kalau saudara ingat ya, sebelum dalam perjamuan malam itu, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sendiri sudah kasih warning. Ada orang di antara kita, dia yang akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara bayangkan, Yesus sudah tahu lah. Kalau engkau merenungkan hidup kita, Yesus tahu nggak bahwa satu hari engkau bahkan mungkin bisa tinggalkan Tuhan? Yesus tahu. Satu hari engkau hanya berkata, I love you Jesus, tapi selepas itu lupa. Apakah Yesus juga tahu bahwa ketika satu hari engkau berkata, aku mau melayani Yesus seumur hidupku, tapi in the end, ya, perjalanan waktu, perjalanan masa, di tengah jalan kita bisa stop, kita bisa berhenti, kita bahkan mungkin berbalik. Wow, who knows? Tapi Yesus tahu. Saudara, yang saya rindukan melalui pesan-pesan ini, yang saya rindu mengajak untuk kita, mari introspeksi ulang hidup kita. Hari-hari ini, di masa ada banyak goncangan, 2020, goncangan seperti ini, apalagi 2021. Saudara ingat, mari pakai ini sebagai masa introspeksi, evaluasi diri. Saudara, ya, hari-hari ini goncangan semakin intens, semakin kuat. Ya, saudara, sekali lagi, jangan pernah main-main ikut Tuhan. Karena setiap kita pada dasarnya akan masuk dalam sebuah ujian. Hari-hari ini saudara bayangkan 2020 saja. Sekali lagi, saya percaya saudara juga setuju. Ada banyak yang digoncang, ya, keuangan digoncang. Ada banyak orang kena stop bekerja, dipotong gaji, ya, bahkan yang namanya apa? Melewati goncangan kesehatan. Ada yang sakit, kita begitu scary ya dengan orang acing. Oh, scary-nya luar biasa. Padahal kita tidak pernah terfikirkan dulu itu hanya flu, hanya sakit ringan. Yang mungkin ketika di rumah kita rehat, minum sedikit obat dan makanan yang sehat, saya yakin sudah sembuh. Tapi sesuatu yang kemana-mana jadi sebuah ketakutan. Goncangan hubungan juga, saudara. Suami istri mulai digoncang ya. Jika ada masalah keuangan, itu sangat berimpact. Yang sudah berumah tangga digoncang. Ya, hubungan orang tua dengan anak mulai digoncang. Hubungan Anda dengan sesama bisa juga digoncang. Di tempat kerja, di sekolah, di gereja, digoncang. Saudara, bahkan alam ini sedang digoncang. Di bangsa, di pemerintahan, ini digoncang. Semua goncangan-goncangan ini, mari, saudara yang terkasih, izinkan saya mendorong setiap kita. Mari pakai sebagai masa evaluasi besar-besaran. Mari pakai sebagai masa apa? Kita merefresh. Bahkan kita uji, ya lagu tadi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saudara, itu sebagai apa? Lambang sebuah kerendahan hati. Saya percaya ketika Daud, saudara tahu, Raja Daud, dia humble, sudah dihujani Tuhan dengan segala kebaikan, dia datang, Tuhan ujilah aku, jangan sampai aku pesong. Dan saya berdoa, biar itu juga menjadi bahagian kita. Ibrani 12 ayat 26 hingga 28. Ibrani 12 ayat 26 hingga 28 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji
satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jika engkau sadar engkau berasal dari kerajaan yang tak tergoncangkan, Tuhan berkata di bumi segala sesuatu akan digoncangkan. Kalau engkau tidak punya fondasi yang kuat, engkau tidak sadar engkau warga kerajaan sorga, maka engkau akan bisa juga turut digoncang. Tapi saudara, saya mau berkata, engkau umat Tuhan, kalau engkau sadar jati dirimu anak Allah, seperti tadi lagu tadi ya, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kesukaan kita di hadirat Tuhan, kita tahu itu ciri orang-orang menjadi simbol gambaran Raja Wali Tuhan. Saudara, engkau harus belajar punya sebuah komitmen. Engkau harus punya, dikatakan apa tadi Ibrani 12 ayat 28, ibadah, di mana kita harus hormat dan takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Jangan lewatkan peluang. Sekalipun secara jujur saya mau berkata, ibadah secara virtual itu besar impactnya. Ibadah secara virtual dengan ibadah secara bodily itu beza. Kita boleh ibadah secara offline di gereja, berjumpa, boleh hak sana hak sini, hai apa kabar, how are you, aduh luar biasa. Itu sangat beza, bisa menyembuhkan luka. Nah, ibadah virtual seperti ini itu banyak kekurangannya. Tapi ketika engkau seperti ini pun tidak komit, bagaimana engkau bisa membangun rohmu di hadapan Tuhan? Haleluya. Jadi mari saudara evaluasi. Apakah kasih kita kepada Yesus lebih dari semua kecintaan kita dengan dunia? Ya, ada perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan mau lakukan bersama dengan saudara. Ya, tapi ingat, semuanya itu jangan sia-sia. Kenapa? Karena engkau gak punya dasar yang kuat. Sekali lagi, Petrus seperti dia mengasihi Yesus. Ya, Petrus sendiri, itu murid yang luar biasa. Tapi dia pun pernah juga diuji dan gagal. Bagaimana dengan saudara? Kalau engkau diuji, apakah engkau lulus ataukah kita gagal? Saudara, pakai masa sebagai evaluasi besar-besaran. Kasih yang sungguh-sungguh akan menuntun kita kepada tindakan yang tulus dan penuh komitmen. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, perhatikan, ini warning buat kita gereja Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Saudara bayangkan, bukan dengan air, dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia dapat apa saudara? Upah. Jika pekerjaannya terbakar, nah ini dijauhkan dari kita, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, yang Tuhan rindukan adalah apa? Jadi hari ini mari belajar, biar kita semakin tahu mempertanggungjawabkan hidup kita. Selama engkau mengiring Yesus, selama engkau, bahkan engkau yang belum pernah pelayanan, saya mau dorong, mari hari-hari ini cari, ambil masa layani Tuhan dengan cara apapun, saudara. Ya, hari-hari pelayanan di gereja terbatas. Jadi gak usah berebut, saya mau jadi WL, saya mau jadi pemain musik, gak usah berebut, saudara. Ya, saya nak mau singers, pastor, suara saya biar bisa
menggelegar masuk di online virtual. Oh, nggak usah saudara. Saya bilang pelayanan ada banyak hari-hari ini. Ya, tergantung apa? Sikap hatimu. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari hidup Petrus khususnya? Yang kedua yaitu apa? Hargailah the second chance dari Tuhan. Hargailah peluang kedua yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saudara, saya mau berkata, jika Tuhan memberikan engkau peluang kedua, the second chance, mari belajar hargai. Hargai. Saudara, dalam Yohanes 21 ayat 17, ya, sekali lagi, hari itu Yesus bertanya, ketiga kalinya Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih. Kenapa? Dia sadar Tuhan tahu segalanya. Dikatakan maka sedihlah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara, bagi ukuran umum ataupun yang ada di dunia pelayanan, perbuatan menyangkali ya yang Petrus lakukan, saya percaya, itu sepertinya beratnya luar biasa. Bahkan sebetulnya fatal, betul nggak saudara? Bisanya dia menyangkal. Tapi saya mau berkata, kita tidak perlu menghakimi. Kenapa saudara? Semua di antara kita harus berjaga-jaga, ya, berwas-was. Kadang kita bisa begitu on fire, tetapi saya mau berkata, hati-hati. Kalau imanmu sedang lemah, jangan pernah menyangkal Yesus. Haleluya, haleluya saudara. Ya, saudara yang tadinya ya mungkin telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Seperti Petrus, saya mau jadi penjala manusia, melayani dengan semangat luar biasa. Tapi akhirnya dia juga memutuskan menyangkal dan balik lagi menjadi penjala ikan. Di tengah kegagalannya, puji Tuhan, Yesus mendatanginya. Yesus mengajaknya untuk kembali. Yesus berkata, welcome back, come back, bangkit, bangun anakku, balik lagi. Apalagi ketika hari itu saudara Yesus bertanya kepada Petrus mengasihi dia, melebihi kali yang ketiga. Itu berat sekali. Mengatakan bahwa ia mengasihi seperti kasih yang dimaksudkan Yesus. Kenapa? Karena kasih yang dimaksud Yesus itu sebetulnya dari akar kata kasih agape. Kasih yang bisa berkorban tanpa ada alasan. Kasih tanpa syarat. Tapi Petrus berkata 3 kali dia menjawab kasih filia, kasih saudara. Makanya hari itu kali ketiga Petrus minta ampun. Dia sedih. Kenapa? Karena kasih yang dituntut Yesus lebih tinggi dari apa yang dia bisa berikan. Namun saudara, saya mau berkata, Yesus adalah Tuhan yang baik. Ada amin. Dia sangat memahami Petrus. Ia rela turun di posisi di mana Petrus hari itu berada. Dia kembali angkat Petrus. Dia mau berkata, Petrus jangan give up. Aku beri engkau second chance. Dan saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat selepas Petrus sadar dia dapat yang namanya peluang kedua. Petrus hargai itu sungguh-sungguh. Dia waktu Yesus naik ke sorga, saudara tahu dia terima Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat dia bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Wow, luar biasa saudara. 3.000 orang KKR banyak, betul? Tapi yang gak semua bertobat. Tapi ini 3.000 bertobat. Ajaib saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Engkau yang bahkan sering mendapatkan second chance. Saya pernah dan saya sering mengalaminya. Beberapa kali dari sejak saya baby mau mati, waktu remaja, waktu saya pelayanan, beberapa kali mau meninggal, tapi Tuhan kasih second chance. Makanya saya mau beri hidupku buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Kalau Tuhan sudah beri engkau second chance, jangan anggap remeh-temeh. Ya sudahlah, belum masuk, belum pulang kampung. Wah, kok belum pulang kampung? Ya sudahlah. Saudara, saya ada temukan beberapa orang ketika dia pernah diselamatkan Tuhan, bahkan dari pelanggaran orang lain mati, dia nggak mati. Itu kan second chance saudara, ajaib. Tapi sekali lagi saya pun juga sedih karena melihat beberapa orang diberi Tuhan peluang, bahkan bukan 2 kali saja saudara, 3-4 kali peluang hidup, 3-4 kali sebuah kesempatan, tetapi dia menyanyiakan.
Maaf kata, dia kembali minum mabuk, dia kembali melakukan kedagingan, dan dia lupa yang namanya penglihatan, yang namanya penyertaan Tuhan. Dia lupa bagaimana mujizat terjadi. Saudara, saya mau berkata hari-hari ini, minta hati yang lembut. Kalau mau rasa masih ada degil, setiap kita kan pasti ada, saudara. Kalau saya mau jujur, manusia pada basicnya itu ada yang namanya sifat keliaran tersendiri, tanda kutip, betul. Ada sifat, maaf ya, agak tajam, tapi maaf kita berkata ada kebinatangan, ya, ada kebinatang dalam diri kita itu. Kadang-kadang kalau kita nggak ditundukkan, makanya kita jadi binatang yang buas. Saudara bayangkan, ya, bezanya singa yang di hutan dengan singa di dalam zoo. Saya percaya beda, saudara. Kenapa? Singa dalam zoo terdidik, terlatih. Bahkan ya, tidak sedikit, saya percaya tidak sedikit kalau Anda bisa melihat YouTube. Beberapa orang itu bisa jadikan singa jadi yang namanya papi dia, saudara. Di rumah bermain dengan babynya. Saya berkata, pernah satu kali saya punya anak, terlihat. Dia berkata, "Cute ya, Ma." "Apa yang cute?" "Singa dalam rumah." Wah, saya mau singa dalam rumah cute. Saya bilang, wah, saudara, saya bisa begitu sangat mendidik, saudara. Saya bilang, ini bukan cute. Ya, ini menakutkan. Kenapa? Kita nggak sadar, mungkin kita belai singa, ya, malam-malam masa tidur, ya, mau tidur, pagi-pagi udah habisi anak kita. Apanya cute, saudara? Tapi saya jujur mau berkata, manusia kalau kita nggak ada Tuhan, ya, sebetulnya kita itu ada sisi yang namanya keliaran kita. Disitulah kita perlu Tuhan. Katakan amin. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Roh Kudus mengikat kita, mengendalikan kita, menjadikan kita pribadi yang berbeza. Kita perlu Tuhan. Saudara, kalau saya mau bersaksi, tanpa Tuhan ada juga keliaran dalam diri saya. Kita semua perlu Tuhan. Kita jangan sampai, jangan Anda tersinggung, pasti cakap binatang-binatang, pasti cakap liar-liar lah. Saya bilang karena pada basicnya memang liar, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, tanpa kita sadari ada sisi keliaran yang harus dipotong oleh Tuhan, yang harus diikat oleh Tuhan. Makanya dalam Yohanes Tuhan memakai sebuah bahasa apa? Pokok anggur yang benar. Kepada siapa yang mau menghasilkan buah harus dibersihkan. Ranting-ranting yang kering dipotongin. Ya, ada yang pandai menanam dalam tanah menanam. Saudara tahu ranting kering nggak mungkin 1 tahun Anda biarkan. Itu akan bisa membusukkan semua tanaman. Anda harus potong. Amin, ya. Apalagi Anda yang menanam bunga. Anda mau bunga Anda cantik, wah, saya yakinlah berapa hari potong, sikit-sikit potong, macam potong kuku. Tapi saya yakin roh kita pun harus dijaga. Ada amin. Ya, kadang-kadang Anda pecinta bunga, siapa yang pecinta bunga, angkat tangan di tempat masing-masing. Ya, engkau yang potong itu begitu rajin. Wah, hari-hari ini ada orang begitu sangat mencintai orkida. Itu potong, sikit-sikit potong sana, tapi rohnya nggak pernah dipotong, kedagingannya nggak pernah dipotong. Hari-hari ini mari belajar. Saudara, ada beberapa contoh yang saya rindu kita belajar. Orang-orang yang diberikan second chance, peluang kedua. Hari itu kalau Anda baca di dalam kisah 2 Raja-Raja 7, ada 4 orang kusta. Saudara masih ingat bagaimana hari itu mereka melihat sekelilingnya no, semua mati. Pertempuran itu sepertinya tidak ada harapan. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang-orang kusta ini berkata, besok kita, sekejap lagi, bukan besok, sekejap lagi kita akan mati. Tapi yang ajaib, mereka punya sebuah keputusan. Karena hari itu keputusannya mereka mau masuk atau tidak di tempat kemah musuh. Atau mereka mati tanpa dengan kenikmatan, mereka mati dengan kelaparan. Tapi hari itu mereka memasuki kota musuh. Dan saat mereka datang dan memerangi hari itu musuhnya, ya, mereka tahu bahwa ada peluang di kota itu untuk kelangsungan hidup mereka. Namun risikonya harus sekali lagi hilang nyawa. Tapi puji Tuhan, keempat orang kusta itu berani mengambil resiko. Dan saat itu hasil yang mereka dapatkan luar biasa. Tidak hanya kehidupan mereka saja yang diselamatkan, tapi seluruh bangsa Israel hari itu sedang dalam kelaparan, dapat jarahan besar-besaran. Wow, saudara. Ya, kita pun, saudara, sering diperhadapkan dengan hal yang demikian, betul? Ketika engkau diberikan peluang,
Saya mau jujur, ada kalanya mungkin peluang itu ada resikonya. Ambil saudara, ya, ambil dan tetap maju. Pakai cara Tuhan agar engkau menikmati jarahan. Kedua, ada pribadi yang bernama Saul, ya. Saul adalah seorang yang juga diberi berkali-kali, kalau saya percaya, menikmati peluang dari Tuhan. Tapi sekali lagi dia tidak menggunakan. Saul sombong, dia merasa diri baik. Tapi ingat saudara, orang yang merasa diri baik, dia merasa bahwa sudah cukup, nggak perlu berubah, tidak perlu dididik, tidak perlu dengar nasihat. Ini adalah kandidat orang yang akan jatuh. Saudara, Saul mengalami kejatuhan. Bahkan pribadi yang Alkitab mencatat, roh Tuhan sampai undur daripadanya. Wow, saya berdoa Anda siapapun engkau, kalau engkau pernah melayani Tuhan, jangan sampai engkau tidak terdidik. Ada amin? Kalau tidak, nanti roh Tuhan undur daripadamu. Itu mengerikan. Yang ketiga, seorang yang bernama Hizkia. Raja Hizkia, siapa yang tak kenal? Seorang raja, ya, dalam Yesaya 38, dia jatuh sakit. Saat dia sakit, dia dapat berita, engkau akan mati. Wah, ini spesial saudara. Mau mati pun juga Tuhan langsung beritahu. Wah, hari itu Hizkia mengalami pressure, ya, dia sangat takut, dia depresi. Tapi yang ajaib, ya, Hizkia ini ajaib. Di dalam keputusasaannya, meskipun dia stres, Hizkia berdoa sungguh-sungguh. Hizkia memalingkan muka dan dia mohon ke Tuhan. Dia berdoa, Alkitab berkata, dengan sungguh-sungguh. Wow. Dan saudara, apa yang terjadi setelah dia berdoa? Nabi Tuhan datang dan dikatakan apa? Engkau gak jadi mati. Wow, dipending kematiannya. Ini kan ajaib saudara. Dikasih Tuhan 15 tahun lagi untuk hidup. Bahkan dia dikasih keajaiban, ya, kesembuhan penyakitnya. Bahkan pemerintahannya mengalami pertolongan Tuhan. Dan Raja Hizkia Tuhan berkati dengan ajaib. Saudara, jangan jangan sia-siakan. Sia-siakan satu peluang pun. Mari belajar hargai. Sekalipun kecil, hargai. Karena apa? Saya percaya kita harus menjadi hamba yang setia. Saudari, di dalam kitab Matius kita pun juga boleh belajar. Matius pasal yang ke-25 ya, mengenai hamba yang diberi talenta. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Tapi saudara, apa yang terjadi? Orang yang dapat 1 ini, dia kubur. Betul saudara? Dia kubur, dia takut, dia tidak buat apa-apa. Tapi yang dapat 3 dan 5 diusahakan sehingga mereka dapat berlipat kali ganda. Nah, apa yang terjadi? Waktu sang tuan pulang, saudara, apa yang terjadi? Saya mau baca buat kita ya. Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-28. Setelah itu, sebab itu, ini firman Tuhan kepada hamba yang punya 1 talenta. Sebab apa? Karena dia kuburkan talenta, gak diusahakan. Ambillah talenta itu daripadanya dan apa? Berikan kepada orang yang punya 10 talenta. Wow. Saya ulangi saudara, ayat 28. Dikatakan sebab itu ambil talenta itu dari orang yang punya 1 talenta. Dan berikan, itu berbicara apa? Pemindahan, saudara. Apakah engkau hari-hari ini tidak menghargai talenta karunia Tuhan? Saya mau berkata, saya jujur kasih warning, hati-hati. Kalau tidak, nanti Tuhan ambil talentamu, dipindahkan ke orang lain. Pindahkan kepada orang yang punya 10 talenta. Ayat 29 berkata, karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang ajaib, tapi ini ajaib yang mengerikan. Ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, saya mau bertanya anak Tuhan, maukah engkau hargai semua second chance yang Tuhan beri? Maukah engkau hargai semua pemberian yang Tuhan beri? Bahkan titipan yang Tuhan beri, talenta, keuangan, kesehatan, anugerah, kemampuan, the ability yang Tuhan beri dalam hidupmu. Maukah engkau mengerjakan, mengusahakan? Saudara, kata kemampuan yang tadi dikatakan kepada mereka ya, yang mempunyai, maka akan diberi. Mempunyai apa?
maksudnya mempunyai kemauan. Persoalannya adalah hari-hari ini Tuhan mencari siapa yang mau. Siapa yang mau jadi bendahari Tuhan? Ya, maka engkau harus dapat dipercaya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Engkau harus bisa layak dipercaya. Siapa yang mau talenta? Mari angkat tangan dan berkatakan, aku mau Tuhan. Jangan ada di antara saudara yang mengalami bahagian apa dari hamba pertama. Dipindahkan talenta. Siapa yang mau? Sudah dapat satu, hanya satu, dipindah lagi, dicabut, dibagi orang lain. Aduh, ngeri. Kalau saya mau berkata, dijauhkan dari hidupmu. Ada amin saudara? Makanya jadilah hamba yang setia. Yang ketiga, kita belajar dari apa yang Yesus tanya kepada Petrus. Kenapa? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus sebenarnya mau apa saudara? Menguji Petrus. Ya, saudara, kita pun sadar, kita pun tahu Tuhan kita ajaib. Tuhan menguji bukan berarti Tuhan negatif, tidak. Di dalam kehidupan kita, kalau orang mau naik sekolah pasti harus diuji. Kalau nggak ada exam, nggak usah naik sekolah, tidur saja. Tua pun masih standar 1. Saya percaya setiap kita mau untuk naik kelas. Ada amin saudara? Kekristenanmu 10 tahun, 50 tahun, 50 tahun. Orang harus beza. Engkau 50 tahun mengenal Tuhan, ya, dengan 1 tahun mengenal Tuhan harus beda lah saudara. Jangan dari dulu sekarang nggak tahu buka Alkitab. Mana Matius? Mana ya Matius? Ya Matius mungkin lagi penjala ikan. Bukan itu Matius penjala ikan, tapi kita Matius. Makanya Zefanya. Mana Zefa? Mana Mika? Apa Mika ya? Jiran saya ya? Bukan saudara. Nampak kali Alkitab nggak pernah dibaca. Saudara, mari belajar. Saya jujur mau berkata, terus belajar. Katakan, aku mau belajar. Yes. Aku harus belajar. Amin saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau menguji perbuatan kita. Terkadang dalam setiap kasus ya dan kejadian, tidak jarang kita bertanya, apakah salah kita melakukan ini? Apakah dosa? Ya, betul nggak saudara? Apakah perbuatan ini dikehendaki Tuhan? Inilah yang dinamakan kita harus belajar terlebih dahulu menguji segala sesuatu. Ya, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika iya, maka kita juga harus apa? Menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Tuhan mau menguji Petrus hari itu. Benarkah Petrus kalau engkau berkata aku mengasihi, maksudnya Petrus mengasihi Yesus, benarkah engkau actionmu itu seimbang dengan perkataanmu? Ada amin saudara. Karena sering kali kita berkata I love you Jesus, I love you Jesus dengan versi apapun, tapi hidup kita nggak mengasihi Yesus. Ya, sering kali kita seperti bertolak belakang. Ingat, Tuhan mau kita kuat di dalam ujian nanti. Ujian apa tadi dikatakan? Melewati api. Ayo belajar, apa yang kau perkatakan harus ada prakteknya. Nah saudara, mari buka di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata apa saudara? 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini jelas. Engkau mengasihi Yesus, engkau harus menuruti perintah Yesus. Jadi kualitas kasih kita, setiap kita bisa ukur sebetulnya masing-masing. Seberapa jauh kita mentaati perintah Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33. Saya kasih contoh. Kenapa? Di dalam Alkitab saudara, suka tidak suka, kita kalau pelajari Alkitab seringkali dan memang kebanyakan, di dalam Alkitab itu sebelum berkat datang selalu ada perintah. Sebelum berkat datang selalu ada tugas. Sebelum berkat ada selalu ada tanggung jawab. Nah, seringkali kecenderungan kita manusia, kita mau yang berkatnya saja. Kita mau delete ini tanggung jawab. Kita delete ini yang namanya tugas. Kita delete ini perintah. Saya mau berkata, itu tidak bisa. Sejujurnya, sekalipun saudara sangat-sangat tidak suka, tetapi engkau harus hidup dalam aturan firman Tuhan. Contoh,
Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, itu akan ditambahkan kepadamu. Itu diawali dari apa? Karena diawali dari cari dahulu. Cari. Ada amin. Kalau kau duduk bersama dengan keluargamu, katakan, weh, cari dulu Tuhan. Ada amin. Cari dulu Tuhan, cari dulu kebenarannya. Semua ditambahkan. Aduh, pastor gak ada duit. Dari Tuhan semua ditambahkan. Jadi semua dalam hidup ini itu apa, saudara? Tambahan atau memang original dari atas? Gak ada, semua tambahan. Ada amin. Oh, pastor belum ada jodoh. It's okay, tenang saja. Semua ditambahkan. Anda percaya itu? Cari Tuhan dulu. Tuhan kasih jodoh. Aduh, susahnya cari jodoh yang mantap, yang luar biasa. Jangan takut, cari Tuhan. Tuhan tambahkan. Ada amin. Oh, Tuhan tak ada pekerjaan. Pastor gak ada pekerjaan, gak susah cari kerja. Semua Tuhan tambahkan. Ayo beli kono, ha? Persoalannya adalah kau percaya atau tidak. Karena Alkitab sering memakai seperti itu. Saudara juga boleh buka ya, Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Ulangan 11 ayat 13 hingga 14 itu jelas berkata, jika kamu, nah ini sekali lagi, dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. 14 itu upahnya. Maka ia, perhatikan, Tuhan, ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, dan hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara, seringkali Alkitab memakai kata apa? Perintah dulu, baru berkat mengikuti. Ada amin, saudara? Anda mau belajar? Ulangan 11 itu Anda juga boleh baca ya. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tapi jelas ada juga kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan. Jadi bayangkan, di dalam kekristenan, suka tidak suka, ada hukum sebab akibat. Sebab Anda berbuat ini, akibatnya seperti ini, ya. Bahkan dikatakan, aku tidak mau taat lah. Oh, silakan. Kenapa? Itu pilihan saudara. Saudara akan terima juga dari apa yang saudara kerjakan. Haleluya. Saudara belajar, Yakobus 2 ayat 14 berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara, apa gunanya dikatakan saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia punya iman padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah yang panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Apakah engkau mau ditemukan waktu Tuhan berkata, aku akan datang, masih adakah iman di bumi ini? Berarti nanti waktu Tuhan datang, Tuhan cari apa? Iman. Apakah iman yang hidup atau iman yang mati? Iman yang hidup, iman yang gigih, iman yang terus berkobar. Ada amin, saudara. Jadi Anda harus punya action di dalam hidup ini. Sama lah contohnya, siapa di antara saudara yang sedang berjatuh cinta? Orang yang punya hati yang jatuh cinta, saya percaya action, harus ada action. Ada amin, saudara? Bahkan dia pandai berpuisi, ke gunung tinggi ku lalui. Betul kan, dia pun jalan pun gak kuat, tapi dia tuh berani berkata, aduh, ku seberangi lautan demi engkau, berenang pun tak pandai. Jadi ada sebuah action, minimal dia ada action. Ada amin, saudara? Mari kita belajar. Keempat, pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yang keempat, itu berbicara apa? Menguji kesetiaan Petrus. Saudara, perhatikan bahwa di dalam hidup ini, perhatikan, Tuhan mau cari orang itu setia. Katakan amin. Mazmur 12 ayat 1, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Ini perhatikan, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia di antara anak-anak manusia. Wow.
Sebuah keluhan pemazmur, saudara. Dikatakan orang saleh telah habis. Susah cari orang saleh hari-hari ini, ya. Bahkan cari orang setia, aduh, luar biasa mahal, susah. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia, kesetiaan. Jarang sekali orang itu mau setia, saudara. Ya, seringkali itu orang paling senang untuk apa? Tidak setia lah, tidak perlu terlalu setia. Orang yang mau setia, seringkali kenapa? Karena dia adalah orang yang cinta Tuhan. Ada amin, saudara. Ada mau cinta Tuhan. Hari itu Yesus hanya sebetulnya mau pakai bahasa, Petrus, mau nggak engkau setia? Sekalipun engkau pernah nyangkal aku, maukah Petrus engkau setia? Saudara, apapun masalahmu, ya, waktu akan menunjukkan siapa kita. Tapi saudara, saya berdoa biar engkau ditemukan orang yang setia. Terbentur dengan masalah, ya, terbentur oleh apapun, baik dalam hidup ini, ya, mari belajar, tetaplah setia. Setia mengiring Yesus. Sampai satu kali Tuhan akan memberi engkau tugas, gembalakan domba-dombaku. Itu berbicara apa? Tuhan memberi engkau kepercayaan. Tuhan memberikan engkau lebih. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa dipercaya. Tapi orang yang setia pasti orang yang bisa dipercaya. Amin, saudara. Mari kita wujudkan kasih kita, tetap setia. Dalam Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Orang yang setia, dia tahu keselamatan itu bukan murah meriah. Keselamatan mahal harganya, ya. Makanya dia kerjakan keselamatannya. Makanya dia tetap setia, tetap setia, tetap setia. Ingat, hidup ini seperti pertandingan. Jangan engkau menghakimi orang lain, kita koreksi diri kita saja. 1 Korintus 9 ayat 24 mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah, apa? Paulus berkata, begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Orang berlari ada nggak tengok belakang sambil lari? Nggak ada, saudara. Dia bisa akan jatuh. Makanya tengok ke depan, fokus ke depan. Wih, ada orang dia nggak pelayanan lagi, tetap berlari, tetap berlari. Oh, oke, saya harus terus berlari. Oh, dia orang malas berdoa, baca firman malas. Oh, oke, tengok saja, tapi jangan ikut. Kenapa? Karena satu ketika kalau engkau terlalu melihat, terlalu menghakimi, maka engkau sendiri akan bisa jatuh. Saudara, yang paling ajaib adalah Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang setia. Tuhan itu setia kepada orang yang setia. Dan yang terakhir yang saya rindu untuk kita belajar hari ini, yaitu apa? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh asal-asalan menjalani hidup kekristenan kita. Mari hidup dalam panggilan Tuhan. Seperti mana engkau pertama kali dipanggil Tuhan, mari hidup dalam panggilan Tuhan. Amin, saudara. Jika ada di antara saudara yang dulu diambil Tuhan dari kegelapan, ya, dipindahkan di dalam terang yang ajaib, ingat itu. Ingat itu. Anda harus hidup menjadi terang, ya. Dan jangan sampai lupa panggilan saudara. Engkau ahli waris Tuhan. Engkau ahli waris Tuhan. Hari-hari itu juga semua pengorbanan yang Kristus ingatkan juga buat jemaatnya. Paulus berkata kepada khususnya jemaat yang ada di Efesus juga, supaya kamu hidup, ya, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, harus berpadanan dengan panggilan itu. Anda menjadi orang yang dipanggil Tuhan, apapun panggilanmu, mari belajar. Dengan engkau bisa kuat, engkau harus hidup dalam panggilan Tuhan. Jangan hidup dengan kekuatanmu sendiri. Engkau gak akan kuat. Amin, saudara. Mari saudara, di mana engkau berada, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kalau engkau bisa berdiri. Ada sebuah pujian yang saya rindu untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini, saudara. Ya, pujian ini dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi mari kita akan belajar liriknya, sangat memberkati. Lagu itu berkata, terima kasih Tuhan untuk cintamu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan biar kita tetap mengasihi Tuhan. Yes, Lord.
Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your love. Thank you Lord. Just for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart's come a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kita pujikan dari akar. As for your stubborn love for me, just grace and mercy that I see. Oh, from my heart come a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
mungkin pelayan Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan. Bahkan kasihmu, cintamu akan Tuhan, kualitinya sudah turun. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, mari berseru. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari tarik setiap umatmu yang sudah jauh dari Engkau. Mereka mungkin bahkan pernah mengalami seperti yang Petrus alami, sempat menyangkal Engkau. Tuhan, kembalikan mereka, beri mereka kasih mula-mula. Jangan biarkan kami jauh dari Engkau Tuhan. Habisi semua kesombongan, semua kekerasan hati kami. Biar nama kami tetap ditulis dalam kitab kehidupan, dan kami tetap menjadi hamba-Mu yang setia. Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Dengan segala kekurangan, kelemahan kami rindu pegangi hati kami. Pegangi tangan kami ya Tuhan. Oh Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, hallelujah. Jesus, I love you. Yes, Lord. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. To the seasons will change, till your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord, and Lord is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Tuhan, sesiapa yang terluka ya Bapa, Tuhan, jamah, pulihkan. Sesiapa yang bahkan sedang ada dalam persimpangan jalan, kembalikan kepada jalan yang benar Tuhan. Hilalaya shikarala makaralaya. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Yes, Lord, we love you, Jesus. We glorify your name, oh God. Karena Engkau yang ajaib. Engkau ajaib dalam segala hal. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang bergumul, sangat-sangat bergumul dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan, dalam pemulihan hubungan mereka. Biar Engkau temukan iman mereka tetap kuat. Pegangi hidup mereka Tuhan, dan bangkitkan iman mereka. Bangkitkan roh mereka, agar mereka tetap Kau bisa pakai seperti Petrus. Engkau balikan keadaannya menjadi orang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu hari ini. Kami terima anugerah-Mu. Dan kami mau berkomitmen. Kami mau tetap mencintai Engkau selamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Anda diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita katakan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberi persembahan kita, di komen ini nanti di Facebook akan dibagi tahu public bank Kona Tabernacle. Saya bacakan nomor account 320
3206-205-221. 3206-205-221. Mari anak-anak Tuhan, siapa yang mau memberi persembahan atau perpuluhan, boleh bank-in ke account di gereja, nanti ada di komen ini ya. Jadi sebelum kita memberi persembahan kita dan kepada Tuhan, mari kita nyanyi seperti lagu Raja Wali tadi. Kita adalah Raja Wali-walinya Tuhan. Amin. Seperti khotbah kita hari ini mengenai cerita Petrus. Saya diberkati dengan cerita Petrus. Sebab itu saya selalu merenungkan cerita Petrus itu sangat ajaib sebenarnya. Jadi mari kita belajar seperti Raja Wali terbang tinggi walaupun badai dalam kehidupan kita. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Ku terbang tinggi melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita mau terbang seperti Raja Wali. Amin. Haleluya, Tuhan baik, amin saudara. Dan mari kita berdoa biar sepanjang minggu ini kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Mari angkat tangan saudara, biar kasih setia Tuhan kau terima, dan penyertaan yang daripada Allah melingkupi engkau kemanapun kau pergi. Tuhan memakai engkau dan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau Tuhan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Apa yang kau sentuh dijadikan berhasil. Dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai kau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua dan menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you.